Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara. Tapi dipakai alasan terus. Kayak nggak apa-apa. Kamu nggak beli, CPO kita tidak apa-apa, karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. Siapa yang tak kenal tanaman ini? Salah satu komoditas pertanian Indonesia yang sangat diminati pasar internasional, sehingga menjadi produk ekspor andalan ke sejumlah negara. Berusia lebih dari 1 abad, perkebunan dan industri kelapa sawit Indonesia masih eksis, bahkan terus berkembang. Sejak tahun 2006, Indonesia berhasil menyalip posisi Malaysia sebagai Raja Minyak Sawit Mentah atau Crude Palm Oil dunia, sekaligus mengalahkan Amerika Serikat untuk minyak nabati dunia. Berawal pada tahun 1848 ketika bangsa Eropa membawa 4 biji kelapa sawit yang berasal dari Afrika, kemudian ditanam di kebun raya Bogor. Ternyata berhasil tumbuh dengan subur di Indonesia. Setelah berbuah, biji-biji dari induk kelapa sawit tersebut disebar ke Sumatera dan menjadi tanaman komersial yang ditanam secara luas hingga berkembang pesat. Sejak zaman kolonial, Indonesia terkenal dengan komoditasnya. Dan kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang tak hanya bertahan dan berkembang hingga saat ini, tapi juga berkontribusi signifikan bagi Indonesia, bahkan dunia. Kelapa sawit memiliki arti tersendiri bagi Indonesia, menjadi salah satu andalan ekspor non-migas nasional. Keunggulan kelapa sawit sebagai tanaman yang bisa tumbuh dengan sangat cepat, memproduksi lebih banyak minyak, dan membutuhkan lahan yang lebih sedikit ini menarik perhatian masyarakat global. Perubahan posisi minyak sawit menjadi minyak nabati dunia, menggantikan minyak kedelai yang hampir 100 tahun menjadi minyak utama dunia pun, telah melahirkan dinamika baru persaingan minyak nabati global. Indonesia merupakan produsen dan eksportir minyak sawit mentah atau CPO terbesar, dengan luas lahan mencapai 16,38 juta hektar. Produksi CPO Indonesia pun terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, produksi CPO Indonesia sebesar 40 juta ton dan meningkat menjadi 42 juta ton pada tahun 2019. Indonesia menyumbang lebih dari setengah produksi minyak sawit dunia. Guna mendukung peningkatan nilai tambah produk kelapa sawit, Indonesia pun terus mengembangkan produk hilir sawit. Kelapa sawit Indonesia dan produk turunannya mampu bersaing karena Indonesia menguasai supply chain dari bahan baku hingga produk akhir yang mengandung 87% komponen domestik. Keunggulan ini tidak dimiliki komoditas pertanian lain. Minyak sawit mentah dan produk turunannya pun merupakan produk yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Sekarang porsi dari CPO dibandingkan dengan produk turunannya itu kan sudah lebih banyak produk turunan. CPO sekarang proporsinya tinggal sekitar 30%. 70%-nya adalah turunannya. Nah, kalau turunan lebih banyak, maka nilai tambah jauh lebih banyak. Nilai tambah jauh lebih banyak, maka nilai ekspornya akan jauh lebih tinggi lagi. Nah, jadi
arahnya tentu ke diversifikasi produk, ke hilirisasi yang terus akan digali produk-produk apa yang bisa menggunakan bahan dasarnya dari minyak sawit gitu. Seiring pertumbuhan penduduk dunia, perkembangan ekonomi, dan perubahan selera masyarakat, permintaan terhadap produk minyak kelapa sawit dan turunannya juga semakin meningkat. Manfaat CPO Indonesia pun tidak hanya dinikmati masyarakat di tanah air, tetapi hampir seluruh masyarakat dunia. Namun peningkatan permintaan tersebut juga dibayang-bayangi tantangan yang dibalut dengan berbagai tuduhan hingga isu diskriminatif. Anda tahu bahwa kalau di awal 90-an, tahun 95 itu, sawit itu market share-nya 18% cuman ya di pasar internasional. Tapi kalau Anda lihat tahun lalu 2019 itu sudah 33%. Jadi inilah yang kemudian quote unquote menjadi ancaman bagi minyak nabati selain sawit yang kemudian rebutan pasar di pasar global. Kenapa rebutan? Karena demand-nya naik terus. Ya, karena demand-nya naik terus, maka ya masing-masing berebut untuk mengamankan pasarnya masing-masing. Dalam beberapa tahun terakhir ini, industri minyak sawit mentah Indonesia memang menjadi isu yang menarik perhatian dunia. Pasalnya perkembangannya yang sangat cepat mengubah peta persaingan minyak nabati global. Berbagai tuduhan dan gugatan pun muncul. Lalu bagaimana Indonesia menghadapi tantangan tersebut? Kelapa sawit bukanlah hal asing bagi kebanyakan orang di dunia, terutama di Indonesia. Sebab minyak sawit telah digunakan di banyak aspek kehidupan masyarakat, mulai dari makanan, produk kecantikan, hingga bahan bakar. Selain itu, harga minyak sawit yang lebih kompetitif juga dinilai memberi manfaat bagi masyarakat dunia, terutama bagi negara utama tujuan ekspor minyak sawit Indonesia, salah satunya yaitu Uni Eropa. Seiring meningkatnya konsumsi Uni Eropa terhadap minyak sawit Indonesia, secara langsung menurunkan konsumsi minyak nabati domestik yang memicu permasalahan baik internal maupun eksternal. Hingga salah satu pasar ekspor sawit terbesar Indonesia ini pun memutuskan penggunaan kelapa sawit akan dibatasi, bahkan dihapuskan secara bertahap dari pasar. Berbagai kampanye negatif pun muncul terhadap sawit Indonesia, bahkan tuduhan yang dinilai tidak mendasar terhadap komoditas primadona Indonesia ini. Sebagai salah satu penghasil CPO terbesar, tentu ini menjadi pukulan bagi Indonesia, bahkan menjadi ancaman yang serius terhadap industri kelapa sawit dalam negeri. Ya namanya feedback, respon, kritik, normatif ya. Tapi apakah semuanya itu terbukti di lapangan? Apakah kita itu tidak memperhatikan lingkungan? Enggak benar. Apakah kita itu mematikan orangutan dan sebagainya? Ya toh? Kita sangat concern terhadap itu. Kalau itu terjadi pembukaan, kita melakukan kaidah-kaidah yang berkait dengan lingkungan. Jadi tidak tidak harus langsung kita respon frontal terhadap
isu atau feedback itu gitu. Kita bisa menjelaskan itu gitu. Jangan sampai mereka mengklaim dengan data yang bukan dari kita. Bagaimana mengklaim kalau data orang lain untuk menyalahkan kita misalnya, itu kan tidak mungkin. Jadi kita tidak harus langsung ditelan begitu. Kita harus telaah dulu ya, oke lah itu klaim mereka. Tapi prinsipnya adalah bahwa kita melakukan kaidah-kaidah perlindungan terhadap lingkungan itu ya kita lakukan itu aja kita pegang. Bukan nggak mungkin negara mau mencelakakan rakyatnya, kan nggak mungkin. Jadi prinsipnya adalah prinsip-prinsip pembangunan juga harus sustain, keberlanjutan harus ada. Keberlanjutan itu tidak hanya lingkungan, juga ada ekonomi, ada budaya. Tapi kita bukan berarti melupakan kaidah-kaidah lingkungan yang sering dipersalahkan kepada kita, padahal itu juga belum tentu benar. Langkah Uni Eropa yang menghujani produk kelapa sawit Indonesia dengan berbagai tuduhan dan gugatan hingga upaya diskriminatif merupakan permasalahan yang serius. Isu-isu yang kerap mengemuka terkait gizi dan kesehatan, sosial dan pembangunan pedesaan, serta lingkungan dan aspek keberlanjutannya. Bahkan Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis kelapa sawit, karena dinilai masih menciptakan banyak masalah. Dua alasan besar keluarnya resolusi sawit, yaitu pengurangan atau perusakan hutan dan pelanggaran HAM. Ya, ini sesuatu yang menurut saya terus berbagai isu dia angkat ya, Uni Eropa ini. Mulai dari trade remedy ya, ada anti dumping, anti subsidi, masuk ke isu kesehatan, masuk isu lingkungan, masuk isu yang lain. Nah, tentu ini kalau dalam konteks persaingan bisnis, maka karena dia merasa ancaman sawit ini terhadap minyak nabati lain yang diproduksi oleh petani-petani Uni Eropa misalnya, mau rapeseed oil, mau minyak kedelai mungkin, atau minyak bunga matahari, itu semua akan sama head to head bersaing langsung dengan minyak nabati yang berasal dari sawit. Nah, sehingga kita tentu tidak tinggal diam ya. Dari sisi hulunya di kita, misalnya kita terus memperjuangkan untuk sustainability-nya lewat ISPO misalnya, lalu juga aspek yang lain, lingkungan, deforestasi udah dijalankan. Lalu yang sisi kita ofensifnya, kita juga tetap melakukan negosiasi, bahkan membawa dispute yang dituduhkan oleh Uni Eropa ini ke WTO. Karena kita membawa isunya ini adalah bahwa Uni Eropa telah melakukan diskriminasi terhadap minyak nabati, dalam hal ini sawit, dibandingkan dengan minyak nabati yang lainnya. Karena kalau dibandingkan minyak nabati lain, dalam hal luasan lahan yang digunakan misalnya untuk memproduksi 1 ton minyak nabati, sawit jauh lebih produktivitasnya jauh lebih tinggi, bisa 4-5 kali lipat dibandingkan yang minyak nabati lainnya. Ungkapan badai pasti berlalu mungkin tidak berlaku bagi kelapa sawit Indonesia. Karena aral silih berganti menghadang komoditas andalan yang menghidupi jutaan petani ini seakan tidak ada habisnya. Berbagai bukti ilmiah pun terus disiapkan Indonesia untuk melawan segala kampanye hitam internasional terhadap komoditas ini. Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit yang terbesar di dunia.
Namun tingginya produksi itu menjadikan Indonesia juga memiliki lahan pertanian sawit yang cukup luas. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika isu deforestasi atau pembukaan hutan menghantui industri kelapa sawit Indonesia. Namun apakah benar perkebunan kelapa sawit Indonesia merupakan penyebab deforestasi? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengemukakan data deforestasi, di mana data menunjukkan Indonesia berhasil mengurangi deforestasi dari 1,09 juta hektar pada tahun 2015 menjadi 460.000 hektar pada tahun 2019. Tahun 2018 nyambung ke 2019 itu bisa, kalau deforestasi seluruh Indonesia tadi bisa mencapai 460.000 hektar. Jadi dari 1,09 juta hektar menjadi 460.000 hektar pada tahun 2018-19. Nah, yang dari kawasan juga menurun ya. Yang sebelumnya tahun 2014-15 itu sekitar 820.000 hektar, di kawasan hutan menjadi 380.000 hektar. Data pun menunjukkan bahwa total luas perkebunan kelapa sawit sekitar 16,38 juta hektar. Terdapat di areal penggunaan lain APL sebesar 12,93 juta hektar dan hasil pelepasan kawasan hutan sebesar 5,9 juta hektar atau 4,8% dari luas kawasan hutan di daratan sejak tahun 1987 hingga saat ini. Namun demikian, yang masih di dalam kawasan hutan sebesar 3,3 juta hektar atau 2,7% dari luasan hutan di daratan. Sehingga apabila dijumlahkan, luas perkebunan sawit yang terdapat di kawasan hutan hanya sekitar 7,5% dari luas kawasan hutan di daratan. Selain kampanye isu lingkungan, isu yang gencar digaungkan adalah pelanggaran HAM. Tudingan atas perkebunan sawit yang dikaitkan kehidupan masyarakat di sekitar hutan yang terpinggirkan menjadi salah satu kampanye yang saat ini terus digulirkan. Namun bila merujuk data Kementerian Pertanian, tampak bahwa sebagian besar perkebunan sawit di Indonesia dimiliki oleh rakyat. Luas perkebunan perusahaan swasta dan perusahaan negara atau BUMN relatif sedikit. Kelapa sawit tidak hanya menjelma menjadi penyumbang terpenting devisa negara dari nilai ekspor yang terus meningkat, tapi juga menjadi penggerak perekonomian wilayah yang menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan di sekitar lahan perkebunan. Sekarang pendapatan saya itu di atas 5 juta, Bu. Sebulan, ya. Plus premi itu. Kemarin juga itu udah mencapai 5.375.000. Itu alhamdulillah itu berkat adanya kebun sawit. Yang dulunya saya kerja serabutan, yang dulunya saya itu penghasilan kadang ada, kadang enggak. Adanya kebun sawit ini, alhamdulillah lah kita bisa terjamin gitu kan. Selain mampu menyerap jutaan lapangan pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sawit pun dapat menjadi lokomotif pembangunan ekonomi pedesaan. Jadi sangat dominan untuk karyawan yang ada di Cikasungka, termasuk karyawan pimpinan. Dari 676 karyawan pimpinan itu 8 orang. 8 orang, orang asli 2 orang, orang luar 2 orang. Orang aslinya itu 6 orang, berarti sekitar 80% orang setempat. Ini sangat luar biasa. Dan termasuk penggolongan uang yang ada, setiap gajian itu hampir sekitar 1 M lebih. Nah, pasarnya itu pasar Jasinga, pasar Lewiliang dan Cigudeg. Nah, ini sangat juga lebih menguntungkan pengelolaan uang setiap bulan yang didapat oleh pasar. Nah, termasuk di lingkungan pun sangat banyak, termasuk warung-warung kecil pun. Diperkirakan 50 juta warga negara Indonesia bergantung kepada industri sawit. Jumlah tersebut berasal dari penyerapan tenaga kerja sebesar 17 juta pekerja, baik langsung dan tidak langsung, mulai dari sektor hulu hingga hilir. Tak dapat dipungkiri bahwa sawit memiliki kemampuan sebagai industri penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Walau dipenuhi sentimen negatif,
sawit akan terus berupaya bertahan dari berbagai tekanan. Tentu, negeri ini tak ingin salah satu sektor industri perkebunan andalan ini ambruk. Inovasi tata kelola dan pengembangan sektor hilirisasi sawit pun terus dilakukan demi menciptakan keberlanjutan. Dari inovasi varietas sawit yang dapat memiliki produktivitas lebih tinggi dengan penggunaan lahan yang lebih sedikit, hingga pengembangan sawit untuk masa depan energi. Tadi kan sudah pilah ya, ada sawit yang kepemilikan oleh perusahaan, rakyat, sama BUMN. Yang rakyat ini kita ada program peremajaan sawit rakyat kita. Dari situ kita bisa mentargetkan peningkatan produktivitas. Jadi nanti bibit benih yang digunakan untuk peremajaan atau replanting itu kita pilihkan yang tadi saya sebut produktivitasnya jangan yang seperti sekarang. Sekarang sekitar 3,7 sampai 4 ya ton per hektar, padahal ada klon atau varietas yang lebih bagus lagi bisa 6 ton per hektar. Nah itu kita bisa pakai itu. Itu artinya dalam satu luasan yang sama kita bisa menaikkan 2 kali produksi. Maka kita sekarang tidak saja pada perspektif pangan tapi juga energi. Kita kembangkan biodiesel. Tahun sebelumnya kita B20, kita pada sekarang pada posisi B30. Itu artinya setiap tahun untuk B30 saja ya kurang lebih ada 10 juta ton untuk memenuhi kebutuhan B30 itu. Itu kan cukup besar. Nah, kalau itu kita jadikan sebagai industri biodiesel ke depan, itu akan competitiveness-nya juga cukup tinggi. Artinya kita bisa jual selain CPO, kita juga bisa jual dalam bentuk biodiesel. Itu bisa saja, meskipun fokus kita sekarang masih pemanfaatan untuk dalam negeri, supaya kita bisa mengurangi impor solar kan kita. Nah, kalau dengan B30 mendekati sudah nggak impor lagi gitu. Supaya, nah maka peran sawit di dalam konteks energi cukup signifikan. Itu yang jadi tidak hanya saja pangan. Tadi derivatif produknya ada berbagai yang berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan kosmetik, berkaitan macam-macam, bisa kita kembangkan itu. Bagaimanapun, manajemen perkebunan yang berkelanjutan merupakan suatu keniscayaan. Karena itu sejak lama Indonesia telah memiliki skema untuk pembangunan sawit yang berkelanjutan, yakni ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil, yang bersifat wajib. Skema sawit Indonesia yang berkelanjutan ini menaruh perhatian besar terhadap berbagai sisi, yakni sistem perizinan dan manajemen kebun, penerapan teknis budidaya, pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, tanggung jawab sosial komunitas, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Setiap industri tentunya akan memberikan berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun negatif. Pemerintah Indonesia pun memiliki komitmen kuat untuk membuktikan bahwa industri kelapa sawit berperan sebagai promotor sekaligus pelindung bagi bentang alam yang bernilai konservatif dan cadangan karbon yang tinggi, namun dapat tetap berperan strategis bagi perekonomian negeri ini dan global. Kelapa sawit Indonesia tak sekedar komoditas utama, tetapi terdapat sejuta kisah di baliknya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.